Shalom semua, selamat datang di Renungan Mingguan STT Sempol Bandung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama yang saya ambil dari Roma pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Nah, renungan hari ini saya kasih tema adalah berkat pembenaran. Kalau kita melihat dari Roma pasal yang kelima ini adalah berbicara tentang hasil dari pembenaran. Nah, hasil dari pembenaran ini saya mengambil satu yang bisa menjadi berkat buat kita hari ini adalah berkat dari pembenaran itu sendiri. Nah, sebenarnya berkat dari pembenaran itu sendiri apa sih? Kalau dari perikop di sini dikatakan bahwa hasil dari pembenaran dari hasil dari pembenaran yang kita baca dari sini itu memberikan berkat bagi kita sebagai orang percaya daripada hasil yang mana kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi pembenaran yang Kristus lakukan itu menghadirkan berkat sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita tanya apa sih berkat itu? Kalau kita melihat ya, berkat yang pertama yang bisa kita ambil atau yang bisa kita lihat dari pembacaan Roma pasal yang kelima ini adalah yang pertama itu kita tuh diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, sehingga pada saat kita diperdamaikan oleh Allah, kita menikmati berkat yang daripada Tuhan sendiri. Berkat yang seperti apa? Berkatnya melalui kematian Kristus di atas kayu salib yang memperdamaikan manusia itu dengan Allah. Nah, jadi melalui pendamaian itu, manusia itu mendapatkan berkat lagi. Setelah sudah mendapatkan berkat yang pertama, berkat pendamaian, manusia itu mendapatkan lagi berkat selanjutnya. Di ayat yang kedua, yaitu apa? Manusia itu mendapatkan berkat berupa beroleh jalan masuk kepada Allah. Ya, seperti kita ketahui bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah tidak, jalan kita menuju Allah itu terputus. Tapi melalui berkat pendamaian itu, kita selain kita dipenuhi, kita diperdamaikan dengan Allah, kita juga diizinkan Tuhan untuk masuk bersama dengan Tuhan. Nah, jadi awalnya itu manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak dapat bersama dengan Allah. Tapi melalui berkat pendamaian yang kedua, yaitu kita memperoleh jalan masuk kepada Allah dari melalui perantaraan imam untuk datang kepada Allah. Yang sebelumnya kita sudah tidak punya jalan untuk menuju Allah, tapi dengan berkat pendamaian itu Tuhan yang menjadi perantara bagi kita sendiri untuk bisa sampai kepada Allah. Lalu itu berkat yang kedua. Berkat kedua, kita memperoleh hak atau kita bisa memiliki jalan pendamaian yang langsung menuju kepada Allah. Lalu yang ketiga, kita itu memiliki pengharapan, berkat pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini berlawanan dengan dosa yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dengan adanya pembenaran yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan anak-anaknya, kehidupan orang percaya, sehingga kita itu memiliki pengharapan akan kemuliaan Tuhan, sehingga kita benar-benar dibenarkan oleh Allah. Lalu berkat yang keempat yang kita dapatkan dari hasil pembenaran adalah sebagai orang percaya, kita itu dimampukan untuk lebih percaya kepada Tuhan dan memiliki sukacita dalam penderitaan. Artinya kalau di ayat yang ketiga dan keempat itu kita orang percaya itu dimampukan untuk bersukacita dalam penderitaan. Jadi Kristus memakai penderitaan untuk menghasilkan karakter yang tahan uji itu. Jadi melalui apa? Kristus memampukan setiap orang-orang percaya itu untuk hidup atau bersukacita dalam penderitaan adalah melalui Roh Kudus yang diam di dalam hidup orang-orang percaya, yang memampukan orang percaya itu sendiri untuk teguh dan bertahan dalam iman. Nah, yang kelima adalah berkat selain berkat kita dimampukan untuk hidup dalam bersukacita dalam penderitaan. Yang kelima adalah kita diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Jadi itulah berkat-berkat yang hasil daripada Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia membenarkan kita dan kita memiliki berkat-berkat yang luar biasa. Nah, demikian juga ketika kita melihat bagaimana pembenaran yang dilakukan oleh Kristus atas manusia, sebenarnya itu menjadi pintu yang membukakan banyak berkat buat kita. Pada saat kita dibenarkan, banyak berkat yang menyusul yang Tuhan sediakan untuk bagi setiap orang-orang yang percaya dan menerima pembenaran itu. Nah, tapi semua ini tidak mungkin terjadi melalui ketaatan manusia pada hukum Taurat, tidak. Tapi semua ini terjadi hanya oleh kasih karunia Allah dan
keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang mencakup semua aspek untuk masa yang akan datang. Jadi ketika kita merenungkan hal ini, membuat kita menyadari bahwa begitu besar makna dari pengorbanan Kristus di kayu salib buat kita. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia membenarkan kita, dan makna hidup kita, pembenaran hidup kita itu benar-benar sepenuhnya sudah ditanggung, sudah diberikan sepenuhnya oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, yang mau menjadi pesan buat kita semua pada hari ini, bahkan dalam waktu kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, adalah jangan pernah undur dari iman kita yang telah kita nyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jangan pernah undur daripada itu, tapi kita harus ingat bahwa kemenangan iman kita itu dinyatakan kelak, dan kita akan menikmati kemuliaan sebagai anak-anak Allah, sebagai seseorang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ingat, hasil dari pembenaran yang kita miliki itu bukan saja hasil yang sia-sia, tapi pembenaran yang kita terima daripada Tuhan itu menghasilkan banyak berkat dalam kehidupan kita. Di sini renungan kita sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan ini dan menjadi berkat buat kita bahwa kita sudah dibenarkan daripada Tuhan, dan hasilnya kita menerima berkat yang luar biasa yang memampukan kita untuk hidup bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang membenarkan kami untuk hidup bersama dengan Engkau. Biarlah karya penyelamatan di kayu salib terus menjadi pengingat bagi kami untuk selalu taat bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.